berita corona yang katanya udah masuk ke Indonesia. Hah? Yang benar? Benar. Terus gimana caranya buat mengatasi virus ini? Dengar-dengar nih, karena virus corona ini, pemerintah menghimbau masyarakat Indonesia untuk melakukan social distancing. Wah, apa itu social distancing? Gitu aja nggak tahu. Udah. Jadi, social distancing adalah menjaga jarak satu sama lain agar memutus rantai virus corona ini. Jaga jarak dapat dilakukan dengan tidak berkumpul dengan tetangga, teman yang bukan serumah, dan lebih dari 3 orang. Dan semua kegiatan dilakukan di rumah. Gimana dan sekolah kita? Kan katanya nggak boleh ada tuh perkumpulan. Libur atau gimana? Jadi, pemerintah membuat beberapa kebijakan. Sekolah tetap berjalan, namun pembelajaran dilaksanakan di rumah. Pembelajarannya dilakukan melalui pembelajaran daring atau online. Gimana tuh pembelajaran daring? Pembelajaran daring adalah pembelajaran yang dilakukan melalui konferensi video, suara, teks, file, dan layar HP atau komputer. Pembelajaran daring bisa dilakukan melalui WhatsApp Group, Google Form, Google Chrome, dan lain sebagainya. Terus gimana tuh bukunya? Kan biasanya kita dipinjemin tuh sama sekolah. Kalau bukunya biasanya menggunakan e-book dan buku online. Semua pembelajaran sudah ada di situ, jadi kita tinggal download aja. Terus gimana nasibnya kalau yang nggak punya HP atau laptop? Nggak bisa sekolah dong? Tenang aja, nanti dari pihak sekolah melakukan pendataan bagi siswa yang tidak mempunyai handphone atau laptop. Siswa yang tidak mempunyai handphone atau laptop, sekolah kemudian memberi fasilitas berupa handphone dan laptop dan data internet. Ya syukurlah tetap bisa sekolah walaupun di rumah aja. Solusi yang pertama adalah social distancing. Merebaknya kasus COVID-19 di Indonesia, social distancinglah solusinya. Social distancing atau pembatasan sosial atau menjaga jarak adalah serangkaian tindakan pengendalian infeksi non-farmasi yang dimaksudkan untuk menghentikan atau memperlambat penyebaran penyakit menular. Dilansir dari Kompas ID, sejak Minggu 15 Maret 2020, Presiden Jokowi menghimbau masyarakat melakukan social distancing, yaitu menghindari keramaian dan menjaga jarak, serta mengupaya agar tidak bersentuhan dan berdekatan dengan orang lain untuk meminimalkan penyebaran COVID-19. Social distancing salah satunya dilakukan dengan belajar di rumah. Kementerian Pendidikan mengeluarkan Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2020 tertanggal 9 Maret 2020 tentang pencegahan dan penanganan COVID-19 pada satuan pendidikan. Sekolah-sekolah diliburkan secara serentak untuk menghindari kerumunan sebagai upaya memutus rantai penyebaran virus COVID-19 ini. Solusi yang kedua adalah pembelajaran online atau daring. Disusul Surat Edaran Mendikbud Nomor 36962-MPK-A-HK-2020 tertanggal 17 Maret 2020 tentang pembelajaran secara daring dan bekerja di rumah dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19. Pembelajaran bukan lagi di sekolah, namun perkembangan peserta didik tetap harus diperhatikan. Memang semua kegiatan belajar mengajar dilakukan di rumah, namun di rumah bukan berarti sedang libur. Di rumah saja namun tetap harus belajar dan mengerjakan tugas harian dari sekolah. Seorang murid harus tetap mengasah kemampuan berpikirnya, keahliannya, dan keterampilannya. Agar kegiatan belajar mengajar tetap berjalan sebagaimana mestinya, banyak solusi yang dapat kita lakukan. Pada masa pandemi ini, kegiatan belajar mengajar dilakukan secara daring. Pembelajaran daring adalah sistem berbasis teknologi yang disebut dengan sistem pembelajaran daring. Sistem pembelajaran daring atau online merupakan pembelajaran yang dilakukan melalui konferensi video, suara, teks, file, dan layar komputer. Kegiatan pembelajaran ini dapat dilakukan dengan beberapa media seperti WhatsApp Group, Google Classroom, Google Form, Zoom, dan lain sebagainya.
Pembelajaran online atau daring mempunyai kelebihan, di antaranya kegiatan belajar mengajar menjadi lebih menarik dan menyenangkan. Selain itu, juga mempermudah pembelajar dalam mengakses materi pembelajaran kapan saja dan di mana saja. Pembelajaran daring ini disediakan pula forum diskusi antara pembelajar dan pengajar yang biasanya menggunakan media WhatsApp Group dan Zoom Cloud. Pembelajaran daring ini menjangkau kegiatan pembelajaran semakin jauh dan terbuka karena lebih fleksibel dari segi tempat dan waktu. Dengan kelebihan yang ada, tidak bisa disangkal terdapat beberapa kekurangan oleh pembelajar maupun pengajar. Fakta di lapangan, pembelajaran online atau daring ini belum sesuai dengan yang diharapkan. Pertama, karena pembelajaran daring ini sistemnya online, banyak dari pembelajar yang mengeluhkan sinyal tidak stabil dikarenakan letak geografis tempat tinggal pembelajar, khususnya yang berada di daerah pedesaan yang minim dengan akses internet. Kedua, untuk HP dan laptop yang speknya kurang tinggi atau kurang canggih akan mempengaruhi kualitas audio dan video jika media yang digunakan adalah sistem aplikasi Zoom. Ini yang berakibat kurang efektifnya proses pembelajaran. Ketiga, jika koneksi internetnya kurang stabil dan audio terputus-putus, penjelasan guru atau dosen akan menjadi kurang jelas, sehingga mengakibatkan tertinggalnya penjelasan yang disampaikan guru. Seperti yang kita alami pula, pada masa pandemi ini, kami sebagai mahasiswa tidak dapat melakukan perkuliahan di dalam kelas. Dan salah satu alternatifnya adalah melakukan perkuliahan online dengan sistem aplikasi Zoom Cloud dan via WhatsApp Group. Aplikasi Zoom Cloud memiliki banyak fitur yang dapat mendukung sistem pembelajaran daring. Aplikasi Zoom memiliki banyak kelebihan, yaitu dapat terhubung dengan 100 orang pengguna aplikasi ini. Kualitas screen sharing yang sangat bagus dan lebih menarik lagi. Aplikasi Zoom dapat kita gunakan tanpa mengeluarkan biaya alias gratis dalam waktu 40 menit. Namun, setelah itu akan terputus dan dapat memperbaharui secara gratis lagi setelah 40 menit, begitu seterusnya. Pembelajaran daring ini termasuk pendidikan jarak jauh. Pendidikan jarak jauh adalah pendidikan yang peserta didiknya terpisah dari pendidik, dan pembelajarannya menggunakan berbagai sumber belajar melalui teknologi komunikasi, informasi, dan media lain. Demikian menurut Pasal 1 UU RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam Pasal 31 Ayat 2 UU RI disebutkan pendidikan jarak jauh berfungsi memberikan layanan pendidikan kepada kelompok masyarakat yang tidak dapat mengikuti pendidikan secara tatap muka atau reguler. Solusi yang ketiga adalah penambahan electronic book atau e-book. Pandemi yang sedang mewabah sekarang ini membawa perubahan yang sangat signifikan, salah satunya bagi dunia pendidikan. Saat kegiatan pembelajaran konvensional diganti dengan pembelajaran jarak jauh berbasis internet, bukan hanya peserta didik yang sibuk beradaptasi, tetapi termasuk juga dosen, guru, orang tua, serta pihak-pihak yang terkait lainnya. Semua itu tidak terlepas dari literasi digital, yang biasanya para siswa atau mahasiswa mencari buku di perpustakaan dan toko buku. Pada saat pandemi ini, tempat umum tidak membuka pelayanan dalam rangka social distancing. Mau tidak mau, para pembelajar jika membutuhkan buku harus mencari electronic book online. Menggunakan electronic book, pengguna tidak harus datang ke perpustakaan atau toko buku. Pengguna bisa langsung mencari di situs-situs web, Google, iPustaka, iJogja, iJateng, dan lain sebagainya.
Penggunaan buku elektronik ini mempermudah pengguna dan dapat digunakan kapan saja dan di mana saja. Kabar baiknya lagi, dilansir dari kompas.com, Gstore gratiskan e-book dan jurnal ilmiah selama pandemi COVID-19 ini. Layanan perpustakaan digital ternama dunia, Gstore, membuka akses gratis selama pandemi COVID-19 ini. Pengumuman ini disampaikan Gstore melalui akun resminya pada hari Rabu 18 Maret 2020. Meskipun tidak semuanya gratis, tapi jumlah buku dan jurnal yang dapat dibuka secara cuma-cuma berjumlah sangat banyak. Sekitar 6.000 e-book dan 150.000 jurnal ilmiah bisa diakses secara gratis tanpa harus melakukan login. Solusi yang keempat adalah sarana dan prasarana pengadaan smartphone dan paket data internet gratis untuk siswa yang kurang mampu. Para siswa diwajibkan belajar dari rumah dengan metode pembelajaran jarak jauh berbasis online, salah satu upaya untuk menekan penyebaran virus corona atau COVID-19 ini. Pelaksanaan pembelajaran jarak jauh ini, guru dan siswa perlu sarana. Tidak semua siswa dalam keadaan ekonomi yang mampu. Pemerintah bekerja sama dengan pihak sekolah perlu mendata siswa-siswa yang mampu dan kurang mampu. Bagi siswa yang kurang mampu, pemerintah bekerja sama dengan sekolah perlu memberi bantuan smartphone atau komputer untuk media pembelajaran jarak jauh karena mereka tidak mampu untuk membeli smartphone atau komputer sendiri. Seperti yang dilansir dari Hubs ID, di Depok, Jawa Barat, sejumlah pelajar kurang mampu akhirnya hanya bisa pasrah. Kondisi itu ditemukan di wilayah Kelurahan Tapos, Kecamatan Tapos, Depok, Jawa Barat. Di tempat itu, tercatat ada sebanyak 7 siswa miskin yang tak bisa mengikuti kegiatan belajar mengajar jarak jauh karena keterbatasan ekonomi. Mereka tak punya alat penunjang seperti smartphone ataupun komputer. Berangkat dari rasa keprihatinan tersebut, salah satu seorang polisi setempat akhirnya berinisiatif untuk menggalang dana. Ia adalah Bribka Asep, anggota Binmas Tapos dari Polsek Cimanggis. Inisiatif tersebut bermula ketika pihak sekolah beralasan terpaksa mengajukan izin untuk aktivitas belajar mengajar secara langsung karena sebagian murid tidak mempunyai alat komunikasi penunjang. Akhirnya, Pak Lurah dan kepolisian setempat hasil dari penggalangan dana dipergunakan untuk membeli 7 buah ponsel untuk 7 anak di desa tersebut. Selain ponsel, sejumlah siswa tersebut juga mendapatkan paket internet dan nomor telepon secara gratis. Semua guru dan murid dalam masa pandemi seperti ini semua dituntut serba bisa. Yang di kota manapun, di desa manapun harus menyesuaikan dengan keadaan dan pembelajaran harus tetap berjalan dengan menggunakan teknologi komunikasi seperti handphone dan laptop.